Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 163. Aku tidak peduli apakah kamu adalah Raja Bayangan atau bukan. Jika kamu termasuk dalam 10 besar daftar hitam kami, kamu harus mati. Seperti iblis dari neraka, kabut hitam melonjak di sekitar tubuh Jue Wuxian dingin. Melihat ini, 5 pria berbaju hitam melompat keluar jendela satu demi satu, secepat kelinci. Mereka bukanlah pembunuh biasa, tapi pembunuh tingkat prefektur yang termasuk dalam 10 besar. Namun duel antara dua master papan atas bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh orang biasa, jika tidak, mereka hanya akan terluka secara tidak sengaja. Ayo pergi. Zhou Zi memulihkan sebagian kekuatannya dan melompat keluar dari pintu depan sekuat macan tutul. Dia mengambil situ Honglian, yang matanya menjadi gelap, dan berlari menuju halaman. Kemana harus pergi? 5 pria berbaju hitam bergoyang dan mengepung Zhou Zi dan situ Honglian dalam sekejap. Xuan Qi, jika kamu tidak ingin mati mengenaskan, diam saja dan jangan bergerak. Jika tidak, jangan salahkan kami karena segera membersihkan rumah. Menghadapi 5 pembunuh tingkat bumi, Zhou Zi seperti sepotong ikan di talenan. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia melindungi situ Honglian di belakangnya, bertekad untuk bertarung sampai mati jika para pembunuh ini berani menyentuh situ Honglian. Di mana saudara Qin, apakah dia akan baik-baik saja? Dibandingkan dengan situasinya sendiri, situ Honglian lebih mengkhawatirkan keselamatan Qin Ming dan berkata dengan cemas. Selama Qin Ming aman, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Qin Ming kalah, maka dia dan Zhou Zi harus dikuburkan bersamanya. Pasti akan baik-baik saja, jangan khawatir. Kata Zhou Zi dengan percaya diri. Huff. Seorang pria berbaju hitam mendengus dingin, berhentilah bermimpi. Meskipun keterampilan gerakan Qin Ming aneh dan dia telah membunuh Bajue sebelumnya, pemimpinnya jauh lebih kuat dari Bajue dan tidak terkalahkan. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Mari kita tunggu dan lihat, akan segera ada hasilnya, kata Zhou Zi dingin, terlalu malas untuk berdebat. Gerakan Qin Ming aneh dan dia bisa menyatu dengan kegelapan, seperti Raja Bayangan yang legendaris. Raja Bayangan, bukan. Legenda tentang Raja Bayangan terkenal di seluruh dunia pembunuh, dan hampir semua orang di dunia pernah mendengar tentang pembunuhan biasa. Tidak mengherankan jika pria berbaju hitam menebak identitas Qin Ming, tetapi dia tidak yakin. Tikus bersembunyi di kegelapan, keluar. Di ruang tamu, Wu Shen berteriak keras, tidak lagi bertahan secara pasif, lengannya bergetar, dan kabut hitam di sekelilingnya berubah menjadi peluru dan terbang ke segala arah, melakukan tindakan sembarangan. Serangan besar-besaran untuk menemukan lokasi Qin Ming. Ada suara dentingan di aula, vas, pot bunga, dan barang-barang dekoratif lainnya pecah, dan semuanya berantakan. Untungnya, kelima pembunuh dan Zhou Zi semuanya lolos, jika tidak mereka akan terluka. Metode serangan skala besar Jue Wuxian menghabiskan energi pembunuh. Dia menggunakannya 2 kali berturut-turut. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan tempat persembunyian Qin Ming, dia menyerah tanpa daya. Matanya seperti kilat, dan dia melihat sekeliling dengan tenang, tapi dia masih tidak bisa merasakan napas Qin Ming. Dia pastilah Raja Bayangan, kalau tidak, mustahil bagiku untuk tidak bisa merasakannya. Pada saat ini, sosok Qin Ming muncul dari udara lagi, sosok yang diselimuti kabut hitam tampak nyata dan ilusi, dan menamparkan bagian belakang kepala Jue Wuxian dengan telapak tangan yang fatal. Jue Wuxian sangat waspada. Saat Qin Ming muncul, dia segera menangkap gerakan kecil itu dan melompat lebih cepat dari anak panah. Begitu jari kakinya mendarat di tanah, dia segera memutar tubuhnya seperti gasing, hampir sampai ekstrim, dan menendang kaki kanannya ke belakang seperti angin musim gugur menyapu dedaunan yang berguguran. Sayangnya, sapuan itu kosong, dan Qin Ming tersesat lagi. Jue Wuxian dengan cepat menarik kembali kakinya dan berdiri tegak. Menghadapi lawan yang tidak terlihat dan sulit, dia harus selalu menjaga postur tubuhnya. Berhati-hatilah, jika tidak, Anda mungkin mendapat masalah jika perhatian Anda terganggu. Sebelum Jue Wuxian sempat melihat sekeliling dan mencoba mengetahui keberadaan Qin Ming, hembusan angin jahat menerpa dari atas kepalanya. Qin Ming jatuh dari langit-langit seolah-olah dia telah lolos dari gravitasi, dan dengan telapak tangan yang dipenuhi energi sejati, dia memukul Tian Lingjie yang tidak bertuhan dengan cepat dan keras, seberat gunung. Buka untukku. Saat Qin Ming muncul lebih sering, Jue Wuxian menjadi semakin berpengalaman dalam menangkap aura Qin Ming saat dia muncul, dan dengan cepat mengangkat telapak tangannya. Bang! Energi sebenarnya dan energi pembunuh bertabrakan, dan kabut hitam berubah menjadi riak dan menyebar, suara teredam yang memekakkan telinga terdengar, dan fluktuasi energi yang hebat membuat pecahan vas dan pecahan porselen beterbangan, dengan kekuatan yang mencengangkan. Lantai di bawah kaki Jue Wuxian retak, dan kakinya jatuh ke dalamnya. Qin Ming terguncang dan terbang ke atas, dan sosoknya melebur ke dalam kegelapan lagi dan menghilang. Qin Ming melakukan serangan diam-diam lagi, dan segera menjadi tidak terlihat setelah melewatkan satu gerakan, yang membuat Jue Wuxian sangat marah. Dia tidak dapat menggunakan keterampilannya yang kuat dan merasa sangat frustrasi. Kamu jelas bukan Raja Bayangan.
Kamu tidak memiliki sikap seperti raja. Kamu hanya tahu cara bersembunyi dan menjadi penakut seperti tikus. Jue Wuchen mencibir dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba muncul, menembakkan dua bayangan telapak tangan hitam dengan telapak tangannya, dan langsung menuju ke sudut yang gelap. Karena Jue Wuchen dengan tajam menangkap sedikit fluktuasi udara di sudut gelap, dan menghilang dalam sekejap, berpikir bahwa kata-katanya telah membuat marah Qin Ming dan mengungkapkan petunjuk kepada pihak lain. Telapak tangan Jue Wuchen begitu cepat hingga menimbulkan bayangan, namun terbang menjauh dan membentur dinding. Semennya berceceran, memperlihatkan dua lubang dalam berbentuk telapak tangan. Saat berikutnya, rasa dingin yang tajam menerpa dirinya. Jue Wuchen tiba-tiba merasakan sesuatu yang buruk dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Qin Ming berpengetahuan luas, bagaimana dia bisa dengan mudah marah dan dengan sengaja mengungkap kekurangannya untuk memikat Jue Wuchen agar menyerang. Jue Wuchen mengira dia telah menguasai kelemahan Qin Ming ketika dia muncul dari kegelapan, tetapi dia tidak tahu ada tipuan dan akhirnya tertipu. Bang! Begitu dia mengatakannya, Jue Wuchen menghindari telapak tangan yang mengenai kepalanya, tapi dia tidak menghindari pedang yang menusuk punggungnya. Seperti hantu di malam yang gelap, Qin Ming tiba-tiba muncul di belakang Jue Wuchen, dan belati tajam berwarna merah menusuk tulang punggung Jue Wuchen seperti pisau yang memotong tahu. Dia tidak menggunakan pedang peminum darah untuk melumpuhkan Jue Wuchen, dan kemudian menyerang dengan serangan fatal yang kritis. Jika tidak, jika kartu trufnya terungkap sebelumnya, efek ajaib tidak akan tercapai. Bagaimanapun, Jue Wuchen tidak memahami Qin Ming meskipun dia sangat berhati-hati, dia masih jatuh ke dalam perangkap. Pedang peminum darah diresapi oleh Qin Ming, membuatnya semakin tajam. Lampu merah aneh tiba-tiba muncul, dengan mudah memutus saraf pusat di tulang belakang Jue Wuchen. Retak. Aura pembunuh Jue Wuchen tidak hanya bisa menyerang, tapi juga membela diri, tapi aura pembunuhnya tidak bisa mencapai tingkat pertahanan melawan senjata dewa, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba roboh ke tanah. Saat master bertarung, satu kesalahan bisa berakibat fatal. Qin Ming secara akurat memanfaatkan kesempatan tersebut dan melumpuhkan Jue Wuchen dengan satu gerakan. Membunuh hanya bergantung pada hasilnya, bukan prosesnya. Aku akan mengembalikan kalimat ini kepadamu secara utuh, kata Qin Ming sinis, dan menusuk beberapa titik lagi dengan belati. Darah mengalir keluar dari lukanya, tapi tidak menetes ke tanah. Sebaliknya, darah itu diserap oleh pedang peminum darah dengan cara yang aneh. Kamu. Jue Wuchen kehilangan kesadaran di bagian bawah tubuhnya dan pingsan di tanah. Dalam kondisi cacat ini, dia bisa membunuh orang biasa, tapi dia tidak bisa melukai master seperti Qin Ming sama sekali. Tercela dan tidak tahu malu kamu penjahat, tidak masalah jika kamu bisa menyerang secara diam-diam. Jika kita bertarung langsung, aku bisa mencubitnya hanya dengan satu jari. Sialan kamu. Petik 2. Apakah berguna untuk berbicara omong kosong? Qin Ming mencibir, tidak, itu berguna. Itu hanya dapat menghibur harga diri Anda yang buruk dan rapuh. Mendengar hal tersebut, ekspresi Jue Wuchen menjadi tertekan, semangatnya putus asa, ia benar-benar kehilangan semangat juangnya, dan harus mengakui kenyataan kegagalan. Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun menjadi seorang pemimpin, saya akan terbalik di selokan, dan satu kesalahan langka akan menyebabkan kebencian abadi. Jue Wuchen menertawakan dirinya sendiri, saya gagal, beri saya waktu yang menyenangkan. Setelah mengatakan itu, Jue Wuchen memejamkan mata, tampak seperti sedang menunggu kematian, dengan kesepian dan kesedihan seorang pahlawan di usia senja. Pak, Qin Ming tidak akan berbelas kasihan kepada iblis pembunuh itu. Dia memukul Jue Wuchen di bagian bawah perut dan tian dengan telapak tangan, menghancurkan seni bela dirinya. Kemudian dia mengeluarkan pedang peminum darah, mengambil Jue Wuchen, dan berjalan keluar. Villa. Pemimpin, pemimpin. Melihat Jue Wuchen dibawa oleh Qin Ming tanpa perlawanan apapun, kelima pria berbaju hitam itu terkejut. Jue Wuchen adalah pemimpin organisasi 10 Jue dan pembunuh tingkat surga paling kuat di antara 10 Jue. Dia dikalahkan oleh Qin Ming dengan begitu cepat. Hasil ini sulit diterima oleh 5 pria berbaju hitam, dan itu juga menghancurkan mereka keyakinan. Titik. Saudara Qin, kamu menang. Situ Honglian terkejut dan bahagia, dan ketika dia melihat Qin Ming tidak memiliki luka apapun di tubuhnya, jantungnya berdebar kencang. Saya memberitahu saudara Qin bahwa tidak akan terjadi apa-apa padanya. Zhou Zi berkata dengan kekaguman yang hampir membabi buta, karena dia tahu bahwa Qin Ming adalah raja paling kuat di dunia pembunuh global dan pasti tidak akan dikalahkan oleh Jue Wuchen seperti yang dia katakan. Di mana penawar racun di tubuh Situ Honglian? Tanya Qin Ming. Dalam pelukanku. Mata Jue Wuchen kosong dan tak bernyawa, dan dia berkata secara mekanis seperti zombie berjalan. Dia jatuh dari puncak hidupnya ke tempat kehancuran abadi roh. Qin Ming mengulurkan tangan dan mengeluarkan vas porselen kecil dari tangan Jue Wuchen, serta tanda yang terbuat dari emas, dengan karakter tradisional Tiongkok, Si, terukir di satu sisi dan karakter Jue, terukir di sisi lain. Ini merek yang bagus. Terbuat dari emas. Seharusnya bernilai sejumlah uang, yang cukup untuk mengkompensasi kerusakan villa, gumam Qin Ming sambil bermain dengan token itu. Saudara Qin, itu adalah perintah si Jue. Melihat token itu seperti melihat langsung pemimpin 10 Jue. Semua pembunuh si Jue harus mematuhi perintah itu. Perintah 10 Jue dapat mengirimkan semua pembunuh.
Qin Ming perlahan menaikkan perintah dan berkata kepada 5 pria berbaju hitam, saya memerintahkan Anda untuk berlutut. Kelima pembunuh itu saling memandang dan perlahan berlutut dengan satu kaki. Bahkan Jue Wuxian yang superior dikalahkan sepenuhnya oleh Qin Ming Ming adalah orangnya. Raja bayangan, jika tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menaklukkan Jue Wuxian tanpa cedera. Ini sangat mudah. Pikiran Qin Ming berputar. Jue Wuxian mati, dan 10 naga Jue tidak memiliki pemimpin. Jika dibiarkan, saya tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkan oleh para pembunuh ini, mereka dapat digunakan di banyak tempat. Berikan perintah ini kepada semua pembunuh si Jue. Jue Wuxian telah dikalahkan olehku. Mulai sekarang, aku akan menjadi pemimpin baru si Jue. Siapapun yang tidak menuruti perintahku akan dibunuh tanpa ampun. Bawahanku memberi hormat kepada pemimpinnya. Kata kelima pembunuh itu serempak. Pembunuh adalah kelompok yang memangsa yang lemah dan menghormati yang kuat. Mereka berdarah dingin dan kejam. Hidup dan mati tidak penting bagi pembunuh si Jue, yang harus dilakukan adalah mengikuti perintah yang kuat. Bab 164. Melihat 5 pembunuh berbaju hitam berlutut dengan satu kaki, Qin Ming mengangguk puas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Zhou Zi mendengarkan perintah. Saya memerintahkan Anda untuk menjadi pembawa pesan. Mulai sekarang, saya akan memberikan perintah kepada para pembunuh si Jue. Qin Minggang baru saja menjadi pemimpin baru si Jue dan tidak mengenal para pembunuh di dalam si Jue. Saya patuh. Zhou Zi juga berlutut dan berkata dengan serius. Tindakan Zhou Zi menunjukkan rasa hormatnya yang mutlak terhadap raja dan kesediaannya untuk menyerah. Dia juga sangat beruntung bertemu Qin Ming dan membuat pilihan yang sangat bijaksana. Hanya dengan mengikuti raja pembunuh dia dapat meningkatkan wawasannya. Sebarkan berita bahwa saya telah menjadi pemimpin baru 10 Jue, dan bahwa Zhou Zi telah menjadi pembawa pesan. Qin Ming melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa pembunuh berpakaian hitam itu boleh pergi. Bawahanku, mohon mundur. 5 pembunuh berbaju hitam berdiri perlahan dan penuh hormat, dan menghilang ke dalam malam dengan beberapa lompatan ringan. Qin Ming melirik Jue Wuxian yang terbaring lemas di tanah, dan berkata dengan tenang, temukan tempat untuk menguburkannya dan biarkan dia beristirahat dengan tenang. Jue Wuxian dapat naik tahta pemimpin 10 Jue. Tangannya berlumuran darah dalam jumlah yang tidak diketahui. Tidak ada mayat di hutan belantara, dan dia telah mati tanpa tempat pemakaman. Ya. Zhou Zi melangkah maju, mengambil Jue Wuxian, dan meninggalkan villa. Segalanya tidak dapat diprediksi, dan hidup terkadang penuh dengan drama. Setengah jam yang lalu, Jue Wuxian masih berada di puncak, menyiksa Zhou Zi sepenuhnya, tetapi sekarang dia menjadi lumpuh dan menunggu kematian, dikuburkan oleh tangan Zhou Zi sendiri. Saudara Qin, kamu luar biasa. Kekagumanku padamu seperti sungai yang tak ada habisnya, kata Si Tu Honglian penuh semangat dengan mata penuh kekaguman. Setelah melihat kepiawaian Zhou Zi, Si Tu Honglian merasa Zhou Zi sangat sakti dan bisa digambarkan sebagai pahlawan di kalangan wanita. Namun, Jue Wuxian yang tiba-tiba masuk ke villa malam ini bahkan lebih sakti dan dengan mudah menghajar Zhou Zi hingga terluka parah. Hal ini membuat Si Tu Honglian sangat menyadari arti pepatah, ada surga di luar dunia, dan ada orang di luar dunia. Namun, Qin Ming dengan mudah mengalahkan Jue Wuxian yang kuat, membuktikan bahwa masih ada gunung yang tinggi. Di mata Si Tu Honglian, citra Qin Ming menjadi lebih tinggi, sehingga dia hanya bisa beribadah dan melihat ke atas. Jangan memujaku, aku hanya seorang legenda. Qin Ming merapikan rambutnya dengan dingin, membuat pos yang bagus, dan berkata dengan nada serius. Saudaraku, bisakah kamu membiarkan gadis kecil itu memujamu? Si Tu Honglian memegang lengan Qin Ming dengan erat dan berkata dengan genit, dengan suara berminyak yang pasti akan menggelitik tulang seseorang. Bisakah kamu berhenti bersikap manis? Itu bisa melelehkan gunung es. Aku tidak tahan. Sambil berbincang, keduanya masuk ke dalam villa. Melalui cahaya bintang yang redup, samar-samar Si Tu Honglian bisa melihat kekacauan, seolah-olah telah dijarah oleh bandit. Ini menunjukkan betapa sengitnya pertarungan antara Qin Ming dan Jue Wuxian. Sungguh kacau. Si Tu Honglian juga menyadari bahwa kemenangan Qin Ming tidak semudah yang dia kira, dan bertanya dengan prihatin, Saudara Qin, apakah kamu tidak terluka? Kamu baru ingat untuk peduli padaku. Qin Ming mengeluh, sejujurnya, aku terluka parah, tapi aku tidak menunjukkannya di depan pria berbaju hitam, kalau tidak mereka tidak akan menyerah dengan patuh. Mengapa kamu mencoba menjadi berani? Di mana kamu terluka? Si Tu Honglian mempercayainya dan berkata dengan gugup. Ini sangat menyakitkan. Qin Ming meraih tangan giok Si Tu Honglian dan meletakkannya di jantungnya. Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Si Tu Honglian menekan tangannya dengan lembut. Saya menggosoknya dan tidak bisa merasakan lukanya. Saya pikir mungkin saudara Qin menderita luka dalam. Penyakit jantung membutuhkan obat jantung. Tidak ada gunanya pergi ke rumah sakit. Apa maksudmu? Si Tu Honglian tidak berpikir dia harus datang sebentar dan bertanya, kamu mengalahkan Jue Wuxian, kenapa kamu masih menderita penyakit jantung? Itu terluka olehmu. Kata Qin Ming dengan nada lemah. Bagaimana aku menyakitinya? Si Tu Honglian tiba-tiba bereaksi dan berkata dengan marah, oke, kamu menggodaku. Aduh. Qin Ming berteriak kesakitan, bersikaplah lembut, itu menyakitkan. Apakah kamu terluka atau tidak, ini bukan lelucon. Naiklah ke atas dan biarkan aku memeriksanya.
Seperti kata pepatah, kepedulian menyebabkan kekacauan. Untuk sesaat, Si Tu Honglian tidak yakin Qin Ming benar-benar terluka. Masih bercanda, dia menarik Qin Ming ke kamar tidur di lantai 2 dan menyalakan lampu. Buka bajumu dan biarkan aku melihat di mana kamu terluka. Di bawah cahaya terang, Si Tu Honglian mulai membuka kancing kemeja Qin Ming. Qin Ming tidak menghentikannya dan membiarkan Si Tu Honglian melepas bajunya, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Setiap hewan jantan yang kuat memiliki ketertarikan yang besar terhadap betina, begitu pula manusia yang telah berevolusi menjadi hewan tingkat lanjut. Si Tu Honglian mau tidak mau mengulurkan tangannya dan menekannya pada otot sudut Qin Ming. Dia perlahan bergerak dan merasakan jari-jarinya dengan hatinya. Sentuhan kuat dari ujungnya. Apakah kamu menemukan luka? Kata Qin Ming. Si Tu Honglian menggelengkan kepalanya, dengan kelembutan di matanya, dan perlahan berbaring di pelukan Qin Ming, memegang erat pinggang Qin Ming, takut Qin Ming akan menghilang jika dia melepaskannya. Dia menghembuskan napas seperti nafas biru. Saudara Qin, aku sangat ketakutan hari ini. Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jangan takut. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka. Qin Ming menghiburnya dengan menepuk punggung Si Tu Honglian yang halus dan harum dengan penuh kasih. Si Tu Honglian mengangguk dengan berat, selama kamu berada di sisiku, aku tidak takut pada apapun, tapi aku takut suatu hari nanti aku akan kehilanganmu. Biarkan aku benar-benar menjadi wanitamu, oke? Aku tidak ingin pergi penyesalan apapun. Wanita saya tidak semudah itu menjadi seorang wanita. Qin Ming berkata dengan suara yang dalam, apa yang terjadi malam ini adalah akibat dari Anda terlalu dekat dengan saya. Musuh saya ada di mana-mana, dan hidup Anda mungkin dalam bahaya. Kapan saja. Pikirkan baik-baik. Aku sudah mempertimbangkannya dengan sangat jelas. Selama aku bisa menjadi wanitamu, meski hanya untuk satu malam, aku bersedia. Si Tu Honglian berkata dengan penuh kasih sayang, aku bersedia hidup dan mati bersamamu, aku jangan menyesal. Saya bersedia hidup dan mati bersama Anda. Beberapa kata ini mewakili tekad kuat Si Tu Honglian untuk menjadi wanita Qin Ming, yang tidak dapat digoyahkan. Bagaimana mungkin Qin Ming tidak menghargai wanita yang mengikutinya dengan sepenuh hati terlepas dari hidup atau mati? Pada saat ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Qin Ming memegang wajah halus Si Tu Honglian di tangannya, dan menyegel bibir Si Tu Honglian dengan ciuman yang dalam dan berapi-api. Malam ini, selain menjadi hari yang tak terlupakan bagi Si Tu Honglian, juga merupakan hari yang menggemparkan bagi organisasi Si Jue. Jue Wuxian dipukuli hingga lumpuh dan Qin Ming menjadi pemimpin baru. Berita itu menyebar dan menyebabkan keributan di dalam Si Jue. Selain itu, ada rumor lain yang mengejutkan pembunuh Si Jue, Qin Ming mungkin adalah Raja Bayangan yang legendaris. Raja Bayangan adalah raja dunia pembunuh yang tak terbantahkan. Keberadaannya misterius, dan jika dia bisa mengikuti mereka, itu akan menjadi suatu kehormatan bagi pembunuh manapun. Meskipun Qin Ming telah menaklukkan organisasi Si Jue, sakit kepala muncul satu demi satu, yaitu bagaimana mengatur para pembunuh ini agar mereka tidak bisa lagi membunuh orang secara sembarangan tanpa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Mengenai sakit kepala ini, Qin Ming tidak punya waktu untuk memikirkannya malam ini karena dia memiliki peristiwa hidup yang lebih penting. Keesokan paginya, Qin Ming perlahan membuka matanya, dan aroma tubuh lezat seorang wanita keluar dari hidungnya. Bahu putih Si Tu Honglian setengah terbuka, dan rambutnya yang panjang dan halus tampak sedikit berantakan. Dia bersandar di pelukan Qin Ming seperti kucing yang bahagia, dengan senyuman manis di bibirnya dan pesona menawan di pipinya yang halus sedikit pesona yang dibasahi oleh awan dan hujan untuk pertama kalinya. Tadi malam, keduanya memiliki hubungan yang alami, dan Si Tu Honglian bekerja keras untuk melayaninya. Dia sangat lelah, tetapi dia tidur sangat nyenyak saat ini. Qin Ming tidak membangunkan Si Tu Honglian yang sedang tidur, tetapi perlahan-lahan melepaskan tangannya dari bawah tubuhnya dan diam-diam turun dari tempat tidur. Pada spray putih bersih, beberapa sentuhan warna merah cerah sangat menarik perhatian, seperti bunga plum yang mekar penuh. Menjadi wanitaku, aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku pasti akan membuatmu bahagia. Qin Ming mencium dahi Si Tu Honglian, mengambil pakaiannya, dan berjalan keluar kamar. Setelah mandi di kamar tidur lain, Qin Ming berpakaian rapi dan berjalan menuruni tangga. Ruang tamu di lantai pertama pada dasarnya sudah dibersihkan. Tentu saja, Qin Ming dan Si Tu Honglian tidak punya waktu untuk membersihkannya tadi malam. Selain mereka, hanya ada Zhou Ziyi yang baru saja pindah. Zhou Ziyi pasti bangun pagi untuk membersihkan. Qin Ming melihat sekeliling dan melihat sosok anggun sibuk di dapur, itu adalah Zhou Ziyi. Zhou Ziyi memiliki penampilan yang biasa-biasa saja, dan justru karena penampilannya yang biasa dan tidak mencolok itulah dia lebih cocok menjadi seorang pembunuh. Namun, sosok Zhou Ziyi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dengan latar belakang kemeja pendek dan celana pendek, dia terlihat lebih cantik, dengan bagian depan dan belakangnya melengkung, dan sepasang kakinya yang ramping seperti karya seni yang dibuat dengan cermat cukup untuk mengesankan pria manapun. Dengan latar belakang sosoknya yang sempurna, lebih mudah bagi orang untuk mengabaikan penampilannya dan hanya menganggap dirinya cantik. Sangat menyadari langkah kaki tersebut, Zhou Ziyi berbalik dan berkata dengan tenang, "Selamat pagi, Saudara Qin, saya sedang membuat sup telur. Makan malam akan segera disajikan. Terima kasih atas kerja kerasmu."
kamu tidak perlu bangun terlalu pagi untuk membersihkan kamar. Selain itu, jangan terlalu menganggap dirimu sebagai pembantu, anggaplah dirimu sebagai anggota keluarga ini. Ya, dua kata Qin Ming terdengar di telinga Zhou Ziyi, membuat hatinya yang dingin terasa hangat. Ngomong-ngomong, jangan buatkan sarapan untukku kecuali aku memberitahumu sebaliknya. Aku punya tempat makan, kata Qin Ming sambil tersenyum. Zhou Ziyi mengangguk, apakah saudara Qin masih sarapan di rumah hari ini? Qin Ming berkata dengan tegas, makan, tentu saja kamu harus makan. Ini pertama kalinya kamu membuat sarapan, bagaimana mungkin aku tidak memberimu wajah? Beberapa menit kemudian, sarapan sudah tersaji di meja, termasuk pangsit kukus, telur, lauk pauk, sepiring buah, serta sup rumput laut dan telur rebus. Di mana Sister Hong Lian? Apakah Anda perlu saya meneleponnya? Zhou Ziyi bertanya. Tidak, biarkan dia istirahat lebih lama, tinggalkan saja dia sarapan. Zhou Ziyi tidak bertanya mengapa Situ Hong Lian bangun terlambat, tetapi dia mendengar beberapa gerakan tadi malam dengan sangat jelas. Sebagai seorang pembunuh, dia memiliki telinga yang sensitif dan mendengar beberapa suara yang seharusnya tidak dia dengar. Bersambung.